sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from the Word of God on the word come. Halo, saya Pendeta Dev dan saya mau membawa pelajaran firman Tuhan dari Alkitab, dari kata datanglah. We looked at the word come when Jesus told Peter to come out of the boat. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana perkataan Yesus ketika dia berkata, datanglah atau marilah ketika dia memerintahkan Petrus untuk keluar dari perahunya. And that was a command. Itu merupakan satu kata perintah. But now Jesus has another word, and it is an invitation. Nah, sekarang kita akan belajar, Yesus punya perkataan yang lainnya yang berupa ajakan. So let's look at Matthew chapter 11, verses 25 to 30. Mari kita lihat Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Let's read that. Baca firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Okay. John the Baptist had just been put into prison. Pada saat itu, Yohanes Pembaptis baru saja dijebloskan ke dalam penjara. And people were trying to understand if John the Baptist was a prophet or not. Dan banyak orang coba bertanya-tanya apakah benar Yohanes Pembaptis seorang nabi atau bukan. Was he the one that would come before the Messiah? Apakah dia yang diutus untuk mendahului Sang Mesias? And Jesus is bringing comfort to his disciples. Dan Yesus membawa penghiburan kepada murid-muridnya. And he says here, come unto me. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku. And this is an invitation like to a party or to something special. Ini adalah sebuah ajakan atau undangan ke sebuah pesta atau ke suatu tempat. It is not a command, it's an invitation with peace. Please come. Ini bukan sebuah perintah, tetapi ini sebuah undangan atau ajakan. Ayo, kemari. It is from the heart of Jesus. Itu dari dalam lubuk hati Yesus. He's saying, come and be at rest. Dia katakan, datanglah dan beristirahatlah. He's reaching out to us in love with this word. Dia mau menjangkau kita dengan kasih-Nya. He's saying, come a little closer. Let's have
fellowship. Let's sit down together. Dia berkata, datanglah lebih dekat, mari kita bersekutu, kita duduk bersama-sama. Because in Jesus we can find rest from all the hard things of this life. Karena di dalam Yesus kita bisa mendapatkan istirahat, ketenangan dari semua hal yang sulit dalam hidup ini. I don't know what your life is like, but there have been heavy burdens in my life. Saya tidak tahu seperti apa hidup saudara, tetapi dalam hidup saya ada sebuah beban yang berat. We get to worrying about how we pay the bills. Kita sering khawatir tentang bagaimana kita bisa membayar tagihan-tagihan setiap bulan. We worry about our children. Kita khawatir terhadap anak-anak kita. We worry about what is going on in the world. Kita khawatir terhadap apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dunia ini. And I've had people say, I don't know what's going to happen. I am scared. Dan saya mendengar orang-orang berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya ketakutan. But Jesus understands our needs. Tapi Yesus memahami kebutuhan kita. And he says, why don't you come close to me? Dia katakan, mengapa engkau tidak datang mendekat kepadaku? I remember one time I tried to pick up a heavy box. Saya ingat satu kali saya coba untuk mengangkat satu kotak yang besar, yang berat. And I could not lift it. Dan saya sulit untuk mengangkatnya. And my father came and he said, I will help you. Dan bapak saya datang dan berkata, biar saya menolongmu. And he lifted the box. I lifted maybe a little corner, but he lifted the whole box. Akhirnya dialah yang mengangkat kotak itu. Ya, mungkin saya hanya mengangkat di bagian sudutnya saja, tapi sesungguhnya dialah yang mengangkat sepenuhnya. And it was easy to move that box because my father carried the load. Dan mudah untuk menggerakkan kotak itu sebab bapak saya lah yang menanggung bebannya. And that is what Jesus wants to do for you and I today. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya hari ini. Because we have so many problems and troubles. Sebab kita memiliki begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. We say, oh, I'm sick with this disease. Kita berkata mungkin, oh saya sudah lelah, saya sakit dengan sakit penyakit ini. And I have to do so many different things. I'm tired. Dan saya harus melakukan banyak hal yang lain. Saya kelelahan. And what is going to happen in this world? Dan apa yang akan terjadi dengan dunia ini? So many problems and so much things to scare us. Ada begitu banyak persoalan dan hal-hal yang menakutkan bagi kita. And Jesus says, come to me. Dan Yesus berkata, datanglah kepadaku. It's like he's putting his arms out and saying, oh, come close to me. Seperti dia mengulurkan tangannya dan berkata, marilah mendekat kepadaku. Don't you like it when someone you love says, oh, come closer? Apakah saudara senang jika ada seorang yang berkata, marilah mendekat kepadaku? It's one thing to look at another person, and it's another thing to have a hug and enjoy being very close. Ada perbedaan antara hanya melihat seseorang dari jauh dan mendekati seseorang, bahkan memberi pelukan yang hangat. Ya, ada sesuatu yang baik tentang itu. And there are times I have gone into my room and shut the door. Ada waktunya ketika saya masuk ke dalam kamar saya dan mengunci pintu. And I say, all the problems, stay outside. Dan saya berkata, semua persoalan tetap tinggal di luar. And for a little time, I have rest in my mind and in my heart. Dan untuk waktu sejenak, saya beristirahat, menenangkan hati dan pikiran saya. And for maybe a half an hour, I don't worry about my problems. Mungkin sekitar 30 menit, setengah jam, saya tidak lagi mengkhawatirkan persoalan hidup saya. My mind can become clear and I can think again.
Pikiran saya bisa menjadi jernih dan saya bisa berpikir dengan baik lagi. It's like my father taking that heavy box and I don't have to carry it anymore. Sama seperti Bapakku, dia yang mengangkat kotak yang berat itu dan saya tidak perlu untuk memikulnya lagi. I can take a deep breath and say, "Oh, thank you, Jesus." Saya bisa menarik nafas panjang dan berkata, "Oh, terima kasih Tuhan Yesus." It's so wonderful to find rest and to find peace. Begitu luar biasa kalau kita bisa mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera. Because Jesus says that he will bring peace and he will bring rest to our souls. Sebab Yesus berkata bahwa dialah yang akan membawa damai, dialah yang membawa ketenangan bagi jiwa kita. Do you know Psalm 23? Apakah saudara tahu dalam Mazmur pasal 23, It says, God leads me into a green pasture and beside quiet waters. dikatakan bahwa Tuhan membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. And it says he will bring rest to my soul. Dan dia katakan dia membawa ketenangan dalam jiwaku. So there is a better way to live in this world. Jadi ada cara yang lebih baik untuk hidup dalam dunia ini. Because we can walk with Jesus and he takes care of the heavy load. Kita bisa berjalan bersama Yesus dan dialah yang akan memikul beban yang berat bagi kita. What are you worried about today? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? What has got your heart very heavy right now? Apa yang membuat hatimu berbeban berat saat ini? Sometimes people worry about how bad their children are and that they don't love Jesus. Terkadang orang-orang khawatir dan mereka khawatir terhadap betapa nakalnya anak-anak mereka. Bagaimana anak-anak mereka tidak mengasihi Yesus. But Jesus says we can put that worry upon him. He cares for us. Tapi Yesus berkata kita bisa meletakkan kekhawatiran itu atasnya. Sebab dia peduli terhadap kita. He is gentle. Jesus is so humble and he wants to help us. Yesus itu begitu lemah lembut. Dia mau menolong kita. But do we really know how to do this with Jesus? Tapi apakah kita sungguh-sungguh tahu bagaimana cara melakukannya ini bersama Yesus? Who is Jesus to you today? Bagi saudara, siapakah Yesus hari ini? He is the judge of the whole world. Dia adalah hakim bagi seluruh dunia. He is the one that created everything in the universe. Dialah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. And the Bible says he is a fire that burns everything. Kita berkata dia bagaikan api yang menghanguskan segala-galanya. But he also has given his life for you and I. Dan dia juga telah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. And he has become humble and he wants to have you close beside him. Dan dengan segala kerendahan hatinya, dia datang dan mau berjalan di samping saudara dan saya. He will never leave us. He will never forget us. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. He says, put your mind upon me in Philippians chapter 4. Dia katakan, taruhkanlah pikiranmu terhadapku dalam Filipi pasal 4 dikatakannya. And we will find complete rest and peace in Jesus. Dan kita akan menemukan tenangan seutuhnya secara penuh di dalam Yesus. Oh, the world needs peace today. Oh, dunia hari-hari ini membutuhkan kedamaian, saudara. So many people have no hope and they are worried about everything. Ada banyak orang yang tidak punya pengharapan, mereka khawatir terhadap apapun juga. And they turn to drinking and to trying to find some happiness.
Dan mereka datang kepada kebiasaan buruk, minum minuman keras hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. because they have no peace in their heart. So, mereka tidak memiliki kedamaian di dalam hati mereka. And if you are struggling today, Jesus is saying, come to him. Kalau hari ini saudara punya pergumulan, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Jesus said that his kingdom is not of this world. Yesus sendiri yang berkata bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. And his kingdom is not natural things. Dan kerajaannya bukan hal-hal jasmani. His kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaannya bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Do you have joy today? Apakah saudara memiliki damai sejahtera hari ini? Do you have peace in your life today? Apakah saudara memiliki sukacita dan damai itu hari ini? Are you living right before the Lord? Apakah saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan? He says, I will give my kingdom to you. Dia berkata, aku akan memberikan kerajaanku kepadamu. We need to listen to this call that says, come unto me. Kita perlu mendengarkan panggilannya yang berkata, datanglah kepadaku. And if you haven't given your burden to Jesus, you need to do that now. Dan jika saudara belum memberikan bebanmu kepada Yesus, lakukanlah itu sekarang. You just say, Jesus, you carry it for me. You care for me. Katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, engkaulah yang memikul bebanku sebab engkau peduli terhadap. Answer that beautiful invitation, come unto Jesus. Saudara, jawablah undangan dari Yesus yang luar biasa itu. Marilah kepadaku, datanglah kepada Yesus. And this goes right into Revelation chapter 22 and verse 17. Dan dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, And let's read that together. Revelation 22:17. mari kita baca sama-sama Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Okay, now this is an invitation, but it's also like a command. Hurry up. Ini adalah sebuah ajakan, tapi ini juga merupakan sebuah perintah. Bergegaslah, cepat-cepatlah. He's saying, come before it's too late. Dikatakan datanglah sebelum itu terlalu terlambat. He is saying, come before you miss the best thing. Dia katakan, marilah sebelum engkau melewatkan hal yang terbaik. If you are thirsty for Jesus, come right now. Jika engkau haus kepada Yesus, datanglah sekarang juga. Because salvation is for everybody. Sebab keselamatan itu adalah untuk semua orang. Oh, can you hear the voice of the Spirit of God? Bisakah engkau mendengar suara dari Roh Allah? It says, come, heaven is waiting. Come and rest and come and drink. Dikatakan datanglah sebab surga menunggumu. Datang dan minumlah. This is like an invitation that is to save your life. Ini bagaikan sebuah ajakan, sebuah undangan untuk menyelamatkan kehidupan. You think of a person that is in the water and they can't swim, they're going to drown. Saya mungkin berpikir tentang seseorang, saya bayangkan orang yang ada di dalam air dan mau tenggelam karena tidak bisa berenang. And I toss them what we call a life ring, and it lands beside them. They can grab it and hang on. Dan yang kita berikan kepadanya itu seperti sebuah pelampung penyelamat supaya dia bisa memegang itu dan bisa menyelamatkan dirinya.
And I say, grab the life ring. Dan dikatakan di sana, oh peganglah pelampung itu. And the person says, I'm drowning. I need help. Orang itu terus berkata, saya sementara tenggelam, saya butuh pertolongan. Yeah, grab the life ring. It will save your life. Dia berkata, peganglah pelampung itu, karena itu akan menyelamatkan hidupmu. And they say, no, you do something. I'm drowning. Lalu dia berkata, orang yang mau tenggelam itu, kamu tolong saya karena saya ini sementara tenggelam. This is what Jesus is saying to us right now. Inilah yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini. He is saying, grab salvation before it's too late. Dia berkata, berpeganglah kepada keselamatan sebelum terlambat. Jesus died for our sins and he wants to save us. Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan dia mau menyelamatkan kita. But we have to do something. Tapi kita harus melakukan sesuatu. We're like the drowning person. We've got to reach out and grab what Jesus has given us. Kita seperti orang yang tenggelam itu dan Yesus menolong kita dan kita harus melakukan sesuatu. And Jesus has given us the gift of salvation. Yesuslah yang telah memberikan kepada kita karunia keselamatan. He has given us a way to go to heaven to be with him. Yesuslah yang telah memberikan kepada kita jalan ke sorga untuk bersama-sama dengan dia. And we sit there and say, oh, you do something, Jesus. Dan kita duduk di sana dan berkata, Tuhan, harusnya Engkau yang melakukan sesuatu kepadaku. And he says, take salvation before it's too late. Padahal Yesus berkata, kamu tinggal ambil keselamatan itu sebelum terlambat. Can you see that person that is going to go under the water and he says, do something, and he goes on down? Saudara bisa bayangkan kalau orang yang mau tenggelam, sambil dia tenggelam, dia terus mengeluh dan berkata, lakukanlah sesuatu. He could have taken the life ring and saved his life. Padahal dia tinggal memegang pelampung yang sudah dilemparkan kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jesus did everything he can. Yesus telah melakukan semua yang bisa dilakukannya. But we have to take the life ring and say, Lord, save me. Tapi kitalah yang harus berpegang kepada pelampung keselamatan itu dan berkata, Tuhan telah menyelamatkan saya. But this verse says, the Spirit is saying, come. Dan ayat ini berkata, roh itu berkata, marilah. But also the bride is saying, come. Dan juga pengantin perempuan berkata, marilah. So there's two voices calling to us here. Jadi ada dua suara yang memanggil kita saat ini. Who is the bride that is calling? Siapakah pengantin perempuan yang memanggil itu? It is the church, you and I. Itu adalah gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Are you calling out to others? Because they are drowning without salvation. Apakah saudara memanggil orang lain sebab mereka sementara tenggelam tanpa keselamatan? Are we moving with the Spirit of God and saying to others, come before it's too late? Apakah kita bergerak di dalam roh Allah dan berkata kepada orang lain, datanglah sebelum ini terlambat? See, John 3:16 says, God loves us so much that Jesus died for us. Yohanes 3:16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga Yesus telah mati bagi kita. Jesus gave himself that we might live. Yesus telah menyerahkan nyawanya supaya kita bisa hidup. And we should be quick to tell others about Jesus. Dan kita juga seharusnya cepat untuk beritahu kepada orang lain mengenai pribadi Yesus. Sometimes we are embarrassed and we say, oh, I don't want to say it. Seringkali kita malu dan berkata, oh aku tidak mau untuk mengatakannya. And sometimes we are afraid that somebody's going to be mad at us.
Dan seringkali kita takut bahwa nanti ada orang lain yang marah kepada kita. But if I see somebody that is drowning, I don't worry about who they are or what they will say. Tapi kalau saya melihat seseorang yang tenggelam, saya tidak peduli lagi siapakah mereka dan apa yang mereka katakan. I just throw the life ring and say, grab it. Saya hanya melempar pelampung dan berkata, pegang itu. Do we tell others the same thing about Jesus? Apa kita juga mau memberitahu kepada orang lain hal-hal yang sama tentang Yesus? Because there are people all around us dying in their sins. Karena ada orang-orang di sekeliling kita yang mati mati dengan dosa mereka. And we have the way of salvation. Dan kita punya jalan keselamatan. Have you told somebody about Jesus today? Apakah saudara sudah memberitahukan tentang Yesus kepada seseorang hari ini? This verse says the Spirit is calling, come. Ayat ini berkata bahwa Roh Allah telah memanggil, datanglah. And the bride is also saying, come. Dan pengantin perempuan juga berkata, datanglah. Are we following the Holy Spirit and reaching other people? Apakah kita mengikuti Roh Kudus dan menjangkau orang lain? I remember one time my wife and I were singing in a meeting. Saya ingat satu kali saya dan istri saya sementara bernyanyi dalam satu ibadah. And we were singing, yes, Jesus loves me. Dan kita bernyanyi, ya Yesus sayang kepadaku. And a lady looked at me and said, isn't that good to know? Dan wanita itu berkata kepada saya, apakah tidak luar biasa kalau kita bisa mengetahui ini? And I said, where is Jesus? Dan saya katakan, di mana Yesus? And she said, he's in my heart. Dan dia berkata, Yesus ada di dalam hatiku. I have asked him to come into my life. Saya telah meminta dia datang ke dalam hidupku. Oh, what if we did not sing that song to her? Bagaimana kalau kita tidak menyanyikan nyanyian itu kepada dia? But she accepted Jesus. She took the life ring of salvation. Tapi akhirnya dia menerima Yesus. Dia mengambil pelampung keselamatan itu. You know, 1 week later, she entered heaven. 1 minggu kemudian, dia ke sorga. I am so glad I reached out to that soul. Saya sangat bahagia karena saya bisa menjangkau jiwa yang berharga ini. Oh, others have walked on by and said, don't talk to me. Yang lain mungkin hanya melewatinya dan berkata, tidak usah ngomong dengan saya. But others listen and find Jesus as their Savior. Tapi yang lain mendengarkan dan akhirnya menemukan Yesus sebagai juru selamat mereka. So the Spirit of God is calling people to salvation. Jadi Roh Allah sementara memanggil banyak orang kepada keselamatan. But you and I, as the church, are supposed to be calling people as well. Tapi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan juga harus memanggil jiwa-jiwa. The verse says you can come and drink of the water of life. Ayat itu berkata engkau bisa datang dan minum air hidup itu. Are we giving that water of life out to others? Apakah kita mau memberikan air kehidupan itu kepada orang lain? Now, we can't really do that if our heart is not at peace. Kita tidak bisa melakukannya jika hati kita sendiri tidak ada ketenangan. And so we need to cast our burdens upon Jesus. Jadi kita harus menaruhkan beban kita kepada Yesus. Let him carry the heavy load and we walk beside him. Biarkan dia yang memikul beban berat itu dan kita berjalan bersamanya. And then we can reach out to others and say, oh, come and receive Jesus. Baru kita bisa menjangkau orang lain. Oh, datanglah kepada Yesus. I pray that you have a cry for souls to come to Jesus.
Saya berdoa saudara memiliki tangisan terhadap jiwa-jiwa untuk didatangkan kepada Yesus. And every day we should be saying, Lord, who can I call today? Dan setiap hari kita harus berkata, Tuhan, siapakah yang bisa kutolong hari ini? Because now is the day of salvation. Sebab hari ini adalah hari keselamatan. You may know a lot about Jesus, but do you really know Jesus as your Savior? Engkau mungkin tahu banyak tentang Yesus, tapi engkau tidak benar-benar mengenal Dia sebagai juru selamatmu. All you have to do is say, Lord Jesus, come into my heart. I believe in you. Semua yang perlu saya lakukan hanya berkata, Tuhan Yesus datanglah ke dalam hatiku, so aku percaya kepadamu. And he will take your heavy burden and give you new life. Dan Dia akan mengambil beban beratmu dan memberikan kepadamu kehidupan yang baru. And you can call others to Jesus. Dan engkau bisa memanggil orang lain datang kepada Yesus. Oh, don't miss the salvation of God. Jangan melewatkan keselamatan dari Allah. And don't let a soul go to hell because you would not speak out. Dan jangan biarkan jiwamu masuk neraka karena engkau tidak mau bicara. I pray that today you can touch a life for Jesus. Aku berdoa engkau bisa menjamah kehidupan orang lain bagi Yesus. May the Lord bless you and give you a wonderful day. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberikan kepadamu hari yang luar biasa. Sekarang waktunya